Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas fotogrametri yang berjudul Equalization Histogram, Low Pass and High Pass Filtering, dan PCI atau Principal Component Analysis. Next. Yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Sabil, Reinhard Peterson, dan Dwi Haloman Sirait. Next. Yang pertama adalah equalization histogram. Konsep dan tujuan histogram equalization. Apa itu histogram? Grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dari 0 sampai 255. Histogram yang memberitahu kita apakah gambar terlalu gelap, terang, atau kontrasnya rendah. Definisi histogram equalization. Teknik pengolahan citra yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali intensitas piksel secara merata. Mengapa dilakukan? Meningkatkan kontras global, terutama pada citra yang memiliki detail tersembunyi di area gelap atau terang. Yang kedua, menormalisasikan kecerahan gambar agar lebih seimbang. Sangat efektif untuk citra medis seperti röntgen atau X-ray, citra satelit, dan foto bawah air. Mekanisme kerja dan implementasi. Langkah mekanisme utama, hitung probabilitas P RK sama dengan NK per N atau jumlah piksel per level dibagi total piksel. Kedua, akumulasi atau CDF, menghitung nilai kumulatif dari probabilitas tersebut. Transformasi, memetakan nilai lama ke nilai baru dengan rumus SK sama dengan L kurang 1 dikali CDF RK. Selanjutnya, kelebihan dengan kekurangan. Kelebihannya adalah otomatis atau tanpa parameter input dan efisien secara komputasi. Kekurangannya adalah terkadang memperjelas noise atau membuat gambar terlihat kurang natural. Next. Low pass and high pass filtering. Nomor satu, konsep dasar filtering adalah teknik memodifikasi untuk meningkatkan kualitas citra dengan cara menonjolkan fitur tertentu atau menghilangkan gangguan noise. Nomor dua, low pass filtering hanya melewatkan komponen frekuensi rendah dan menghambat komponen frekuensi tinggi. Tujuannya menghaluskan citra, mengurangi noise, dan menyamarkan detail yang terlalu tajam. Efek visualnya, gambar akan terlihat sedikit kabur. Jenis kernel populernya yang pertama ada min filter, menghitung nilai rata-rata pixel di sekitarnya. Nomor dua, Gaussian filter memberikan bobot lebih besar pada pixel tengah menghasilkan efek blur yang lebih natural. Nomor tiga ada high pass filtering, melewatkan komponen frekuensi tinggi dan menghambat komponen frekuensi rendah. Tujuannya memperjelas tepi objek dan menonjolkan detail halus dalam citra. Efek visualnya, area dengan warna seragam akan menjadi gelap, sementara garis tepi atau tekstur yang tajam akan terlihat terang atau kontras. Jenis kernel populernya yang pertama adalah Laplacian filter, sangat sensitif terhadap perubahan intensitas yang mendadak. Yang kedua ada Sobel Prewitt, digunakan untuk mendeteksi tepi secara horizontal atau vertikal. PCA atau Principal Component Analysis adalah teknik reduksi dimensi yang digunakan untuk membuat sekumpulan variabel yang saling berkaitan menjadi sekumpulan variabel baru yang tidak saling berkaitan yang disebut sebagai komponen utama. Bayangkan Anda memiliki data dengan puluhan kolom atau fitur. PCA akan bekerja dengan mencari arah atau pola utama dalam data tersebut, lalu merangkumnya menjadi beberapa kolom saja yang dapat mewakili keragaman data aslinya. Next. Tujuan utama PCA. Ada beberapa alasan utama mengapa PCA sangat penting dalam pengolahan data, yaitu reduksi dimensi, mengurangi jumlah variabel dalam dataset yang besar. Hal ini membuat model machine learning bekerja lebih cepat dan lebih efisien secara komputasi. Menghilangkan noise. Dengan fokus pada komponen yang memiliki variance atau keragaman tinggi, PCA cenderung membuang informasi yang tidak saling signifikan atau gangguan dalam data. Visualisasi data. Manusia sulit membayangkan data dalam 4 dimensi atau lebih. PCA dapat mengubah data berdimensi tinggi menjadi 2 atau 3 dimensi agar bisa dibuat grafiknya seperti scatter plot. Mengatasi
multikoliniaritas dalam statistik. Jika variabel input saling berkolarisasi kuat, hasil analisis biasa bias. PCA akan menghasilkan kombinasi baru yang tidak saling tegak lurus, sehingga masalah korelasi antara variabel dapat teratasi. Cara kerja singkat. Secara teknis, PCA mengikuti langkah-langkah berikut. Standarisasi, yaitu menyamakan skala data, misalnya agar variabel berat dan tinggi punya bobot yang sama. Matrix covariance, menghitung hubungan antar variabel. Eigenvectors dan eigenvalues, mencari arah atau vektor yang memiliki sebaran data paling luas. Pemilihan komponen, memilih hanya beberapa komponen utama yang mencakup presentasi informasi. Varians terbesar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Udah, Ter.